Nah, ini video yang kemarin yang tentang ilmu papat syariat tarekat hakikat marifat dan penjabarannya kata Kak Bono durung mangga suara nih kalau gula dari Bono. Nah ya, tadi ada juga dari Ustaz Saiful, durasinya jangan panjang-panjang, 5 menit biar nonton itu nggak jenuh. Oke, tapi ini harus semua ini yang syariat tarekat hakikat marifat. Cuman dalam proses pembelajaran itu para ulama membagi ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Dan dalam proses ini semuanya itu menuju suatu ilmu yang membawa kita menjadi orang-orang yang takwa dan soleh. Makanya proses ini dilalui agar apa? Agar cara kita untuk mengambil tema yang sesuai dengan pemikiran kita itu pas. Jadi kalau memang pemahaman kita itu masih kadang-kadang pandangannya ya kita ambil yang aliran tidak perlu pas gitu ya. Dan sekarang kita cari syariat cuman ilmu syariat tarekat hakikat marifat itu juga dalam syariat sendiri, tarekat sendiri, hakikat sendiri, marifat sendiri itu ada 4 juga. Ada syariatnya syariat, tarekatnya syariat, hakikatnya syariat, dan ma'rifatnya syariat. Maksudnya gimana? Oke, mungkin dengan kita kasih contoh kita akan lebih mudah untuk memahami, dan teman-teman yang nyimak pahami betul konsep awal ini, karena ini akan memudahkan kita dalam hari-hari berikutnya untuk memahami suatu ilmu, dan kita memahami teman-teman kita yang di lingkungan di masyarakat. Dan dengan memahami ini kita akan tahu orang ini di tingkat apa dan saya harus nimbo ilmu ke orang ini di yang mana ya. Oke, kita teruskan. Syariat tarekat hakikat marifat itu ada 4 masing-masing ada. Maksudnya gimana? Saya ketika kita belum kenal, kita ambil contoh rokok ya. Ketika kita belum kenal namanya rokok ini teman-teman ya, tentunya kita tanda tanya apa sih rokok ini. Kemudian kita kenal, tiba-tiba apa rokok? Tulis, rokok itu bahan dasarnya ini. Ada cengkeh, ada bambu, dan sebagainya. Ditulis dan dibicarakan itu namanya syariat. Kemudian kita kepingin mencari barang ini dan memikir di mana tempatnya, itu namanya toriko. Apa toriko? Berupaya untuk memastikan keinginan mencari barang ini dan mikir sambil memikir, artinya toriko itu bangsa hati dan pemikiran. Kemudian kalau kita sudah mencapai jualan bahan rokok, itu namanya hakikat. Apa hakikat? Perpaduan antara pemikiran, perpaduan antara lahiriah dan batiniah dalam konsep pencarian dan mencetuskan mewujudkan barang. Itu ketika sudah ketemu, misalnya Mas Teguh penjual rokok, Mas Teguh ini jual rokok, dia bilang ya, berarti saya sudah hakikat, sudah pada tempat jual rokok. Berarti orang hakikat itu sudah di tempatnya, wis teko nggone bahasae wong Goro. Tapi teko tok gak lapo-lapo, sing gorong lapo-lapo Mas Teguh. Durung rubani rokok. Saya perlu bahan ini, ada nggak? Ada. Nah, ketika Pak Teguh sudah mengambilkan, saya bayar, saya dapat barangnya, itu namanya ma'rifat. Tapi ma'rifatnya syariat, teman-teman. Ya, ma'rifatnya syariat. Jadi oke, teman-teman, kita sudah paham syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di ranahnya syariat. Nanti ibarat sekolah naik kelas, SD, SMP, ya. Nah, SMP ini tentunya kita gambarkan tadi ada pelajaran matematika. Di SD ada matematika, di SMP ada matematika. Tapi konsep keilmuannya sudah beda. Sudah beda ya kan? Oke, kita bawa pulang nih. Belum sampai jadi ini. Nah, kemudian bahan-bahan tadi kita campur, ya kan? Nah, kita campur, bakue dicampur. Nah, proses pencampuran ini ketika, maaf ya ini yang
kita taruh di rumah, kita campur jadi satu. Proses campur ini sudah menamakan torekotnya hakikat. Ya, paham nggih? Nah, ketika kita berupaya ngelinting, habis nyampur, itu namanya proses lintingan itu namanya torekotnya torekot. Ya, torekotnya torekot. Kemudian kita menginjak lagi. Ketika sudah jadi semacam ini namanya hakikatnya torekot. Ya, nanti kita contohkan dalam keilmuan, ya, dalam proses kita mencari ilmu. Kemudian apa hakikatnya torekot? Ya tahu adanya rokok, tapi kan kita belum tahu manfaatnya. Nah, setelah kita nyalakan, ya, biar jelas teman-teman ya. Ini bukan apa-apa, ini penting biar nanti kita itu mengambil satu bahan tubuh kita itu nggak salah bahan, ya. Kita masih makan keripik, makan seretan gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita sudah nyalakan, ini namanya makrifatnya torekot, ya kan? Ini nanti timbul pertanyaan juga, kalau sudah begini, jenenge rokok ini mana lah? Apakah latu? Ini sisa-sisa ini yang turun, apa asapnya? Apa rasa yang kita ambil? Nah, ini nanti kita bahas dalam episode berikutnya ya. Sehingga nanti kita tahu manusia itu apa jasadnya ini, apa namanya aja, apa kegiatannya, apa manfaatnya. Jadi teman-teman kita sudah kenal namanya makrifatnya torekot. Kemudian teman-teman kita menginjak ke hakikat, kembali ke syariatnya hakikat. Nah, kembali ke syariatnya syariatnya hakikat. Kemudian apa syariatnya hakikat? Nah, sekarang kita tadi belum tahu rokok, akhirnya kan tahu rokok. Rokok itu yaitu kertas dan lain sebagainya. Kemudian menginjak lagi, tanya rokok lagi. Apa rokok? Proses pembuatan. Sekarang kita tanya rokok, apa rokok? Reaksi rokok ikhlas hakikat tidak torekot. Nah, di syariatnya torekot yaitu reaksi daripada rokok ini. Apa batuk, apa pecah-pecah, apa tenggorokan kering. Nah, artinya kita sudah dapat bahan. Jadi apa syariat itu bahan, ya. Kemudian di dalam hakikat ini, ya kan, kita sudah jelaskan apa syariat hakikat bahan, apa bahannya tadi, ya batu, ya ini, ya. Nah, menginjak melangkah berikutnya kita mencari solusi untuk menyembuhkan batuk-batuk ini. Lah, pemikiran untuk menyembuhkan batuk dan kering tenggorok itu namanya torekotnya hakikat. Berjalannya kita mencari dokter, ketemu dokternya, itu hakikatnya hakikat. Paham ya? Kemudian hakikat lagi, berkali lagi kita ketemu hakikat. Apa hakikat? Tekonggone dokter tapi urung disuntik, urung lapo-lapo. Pas disuntik, dikasih obat dan lain sebagainya, itu namanya makrifatnya hakikat. Bagi ini perlu sekali sampean kita ulang-ulang agar memahami. Nah, sekarang kita menginjak ke makrifat. Kembali lagi teman-teman, kembali lagi ke syariatnya makrifat. Bahan yang dikasih dokter, ya kan, pil, kapsul, atau sirup kita bawa pulang. Sampai di rumah mau kita minum, kita mencampur ini satu berapa yang aturan minumnya, itu namanya syariatnya makrifat. Kemudian kita ingin minum, apa tak minum pakai susu, pakai air, pakai gedang, mikir mikir yang kita pakai minum alat yang kata pakai minum ini apa, itu namanya torekotnya makrifat. Sudah kita minum belum, itu namanya hakikatnya makrifat. Sudah kita minum tapi kan kita belum tahu reaksinya. Setelah beberapa menit kemudian terjadi reaksinya, akhirnya kita merasakan berkeringat dan sembuh sedia kala,
kita sudah mencapai makrifatnya makrifat. Dan ketika belajar makrifatnya makrifat, sudah nggak ada dunia, nggak ada apa-apa. Kalau ya kan sudah rokok asalnya gak watuk, rokok tadi watuk, setelah berobat terakhir sembuh sedia kala seperti semula. Nah ini ya, ini fase makrifatnya makrifat, masih proses kita dalam pencarian seorang hamba. Kita belum jadi hamba, kita mesti belajar jadi hamba. Karena di situ nanti harus kita belajar menjadi insan kamil dulu. Nah, sementara ini yang bisa kita sampaikan teman-teman ya. Jadi teman-teman, janganlah kita itu merasa minder. Jangan merasa bangga diri. Semuanya itu adalah kehendak Allah, prosesnya Allah memberi lantaran. Satu, melalui banyak teman, melalui baca buku, melalui membaca alam, kejadian-kejadian yang di sekitar kita. Itu semua bahan yang diberikan oleh Allah untuk kita ambil hikmahnya. Ya, ini mungkin penjelasannya lebih ringkas. Yang awal kita jelaskan 30 menit, sekarang cuma 11 menit. Ya ini mungkin lebih ringkas teman-teman. Jadi ini harapan saya nanti kita share lagi untuk share lebih ringkas lagi. Jadi itu teman-teman, salah menolak. Paham ya? Jangan pernah pesimis untuk mencari ilmu kawan. Karena tugas kita di dunia ini apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu mengatur, pengayuh dan sebagainya. Jangan mengkucilkan, jangan merasa kita paling pandai, paling pintar, paling alim, jangan. Tentunya ilmu yang kita dapat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ilmu sendiri nanti akan minta loh pertanggungjawaban. Nah ini terakhir ya, istilahnya motivasi teman. Setiap orang yang punya ilmu tentunya kepingin bisa iso. Dan iso iki adalah hidayah. Belum tentu wong sing berilmu itu bisa. Dan belum tentu juga orang yang goblok itu nggak bisa. Kalau dipilih bagaimana? Tentunya kita kalau akal waras mending wong goblok tapi sing iso timbangannya pinter, gak iso. Ya toh? Nah, itu teman-teman. Mungkin ini sekilas gambaran tentang syariat tarekat hakikat makrifat, dan di dalam syariat sendiri ada syariat tarekat hakikat makrifat dan syariat dan begitu seterusnya. Itu yang bisa kita sampaikan di episode ini. Nanti kita gelar, kita klarifikasi, kita teruskan dengan 5 menit. Seperti ada episode 1, episode 2, episode 3. Salam kejuruan selawati wong kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.